Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mbak Bunga. Masih ingat kan janji Mbak Bunga di postingan sebelumnya? Iya, Mbak Bunga akan melanjutkan pembahasan tentang toharoh. Masih ingat tidak? Apa itu toharoh? Apa ayo? Ya, toharoh adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang mana dalam beribadah itu dituntut untuk dalam keadaan suci. Pada video kali ini, Mbak Bunga akan mengajak kalian belajar macam-macam najis dan hadas serta cara bersucinya. Masih ingat kan apa itu najis dan hadas? Ya, najis adalah benda kotor yang mencegah sahnya ibadah yang menuntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas adalah suatu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam najis dan cara bersucinya. Macam-macam najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Cara mensucikan najis mukhafafah ini sangat mudah, yaitu cukup dengan mempercikan air atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini adalah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah, kotoran manusia dan binatang, dan arak. Najis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujud maupun sifatnya, yaitu bau, rasa, dan warnanya. Cara mensucikan najis mutawasitoh hukmiyah cukup dialirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujud zatnya maupun sifatnya. Cara mensucikan najis ini adalah dengan membuang zatnya dan membasuhnya menggunakan air suci sampai diyakini hilang zat maupun sifatnya. Yang ketiga, yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satu diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Itu ya, ada 3 macam najis. Apa itu tadi? Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Selanjutnya ada macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil, yaitu keadaan seseorang yang tidak suci, dan supaya ia suci maka harus berwudu. Jika ada hal-hal yang menghalangi wudu seperti tidak ada air atau sakit, dan apabila dia nanti terkena air itu makin sakit, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil diantaranya keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur, hilang akal seperti pingsan, gila, mabuk, atau tidur, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram dengan tanpa penghalang, dan menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari. Yang selanjutnya, hadas besar, yaitu keadaan tidak suci seseorang dan supaya ia suci maka ia harus mandi besar. Jika ada hal-hal yang menghalanginya untuk mandi, seperti hal-hal yang menghalanginya wudhu seperti tidak ada air atau sakit, dan apabila nanti terkena air tambah sakit, maka dia harus tayamum. Hal-hal yang menyebabkan hadas besar diantaranya karena haid, karena nifas, karena jima atau bersetubuh, karena keluar mani, baik itu karena mimpi atau yang lainnya, kemudian karena wiladah atau melahirkan, dan yang terakhir karena meninggal dunia, kecuali bagi orang-orang yang meninggal dunia karena syahid di jalan Allah. Jadi hadas dibagi menjadi 2 ya,
hadas kecil dan hadas besar. Jika hadas kecil, maka untuk bersuci dia harus berwudu. Jika hadas besar, maka ia harus bersuci dengan cara mandi besar. Ya, diingat-ingat ya. Mbak Bunga rasa cukup dulu ya pembahasan dari Mbak Bunga tentang lanjutan materi Toharah kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menyimak dari awal sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, Mbak Bunga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.